Kisah Malin Kundang. Alkisah, pada perkampungan nelayan pantai air manis, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Karena harus seorang diri membesarkan anak sekaligus memenuhi kebutuhan hidup, membuat Mande Rubayah tidak memiliki pilihan selain harus bekerja keras siang dan malam. Mande Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Malin. Karenanya, kemudian Malin Kundang tumbuh menjadi anak yang berbakti, penuh sopan santun, serta menjadi seorang pekerja keras. Sejak kecil, Malin terbiasa membantu ibunya membuat kue-kue, lalu menjualnya di pasar. Sesekali ia juga meminta izin pada ibunya untuk ikut melaut dengan para nelayan, hingga bahkan kadangkala ikut para petani untuk berladang di hutan. Hal ini dilakukan Malin karena sang ibu yang sudah menua hanya bisa bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada suatu hari, Malin jatuh sakit. Tubuh Malin mendadak panas sekali. Mande Rubayah pun berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan Malin. Berkat usaha keras ibunya itu, sampai mendatangkan tabib, nyawa Malin akhirnya berhasil diselamatkan. Setelah Malin sembuh, ibunya semakin sayang padanya. Begitu juga dengan Malin. Ia juga sangat menyayangi ibunya. Hingga pada suatu hari saat Malin sudah tumbuh dewasa, sebuah kapal dagang besar singgah ke pantai mereka. Para pemuda kampung begitu bersemangat, berlarianlah mereka ke dermaga dan menawarkan diri menjadi kuli angkut barang-barang untuk dibawa ke pasar rakyat. Seperti juga pemuda lainnya, Malin pun ikut berlarian. Berlomba-lomba meraih barang dagangan yang dibawa salah seorang saudagar, lalu membantu mereka berjualan di pasar. Salah seorang saudagar merasa terkesan dengan kerja keras Malin. Pemuda itu cerdas, pintar berbicara, dan penuh sopan santun saat berdagang. Hingga pada saat itu dagangan sang saudagar menjadi laku keras dan ia untung besar. Melihat itu, sang saudagar menyampaikan niatnya untuk mengajak Malin ikut serta dalam pelayaran mereka ke negeri seberang. Mendengar itu, Malin sangat senang dan juga bersemangat. Ia segera berlari pulang membawa kabar itu pada ibunya. "Ibu, aku mohon izinmu ibu untuk membiarkanku berlayar dengan saudagar itu," pinta Malin pada ibunya. "Saudagar itu bilang ia terkesan dengan kerja kerasku. Jadi, ia ingin membawaku ke negeri seberang untuk berdagang. Kumohon ibu, izinkan aku. Aku ingin mengubah hidup kita." Lanjut Malin. Mendengar kata negeri seberang, Mande Rubayah menjadi teringat kembali akan suaminya yang tidak pernah kembali saat berdagang ke negeri seberang. Karenanya, Mande Rubayah kemudian menjawab, "Tapi nak, kalau kau pergi, dengan siapa ibu tinggal? Ibu akan sendiri di sini. Tak usahlah kau pergi, nak." Mendengar itu, Malin kemudian berlutut dan menyentuh kedua tangan ibunya, kemudian berkata, "Ibu, aku ingin mengubah keadaan kita. Aku merasa berat melihat ibu terus bekerja keras siang malam memenuhi kebutuhan kita. Aku ini sudah dewasa, Bu. Biarkanlah aku yang sekarang bekerja keras untuk kita. Izinkanlah Malin berlayar. Malin berjanji akan pulang dengan kehidupan yang lebih baik." Seketika sang ibu memeluk Malin Kundang dan mengangguk. Baiklah kalau begitu, nak. Pergilah dan berusahalah mengejar mimpimu. Namun, berjanjilah kau pada ibumu ini bahwa kau tidak akan lupa pada ibu dan kampung halamanmu. Berjanjilah, nak, bahwa kau akan pulang. Malin pun mengungkapkan janjinya untuk tidak melupakan ibunya dan juga kampung halaman, serta pasti ia akan pulang. Keesokan harinya, Malin pun pergi berbekal 7 bungkus nasi yang dibalut daun pisang dari ibunya. Malin juga menenangkan ibunya dan mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa kepada dirinya di perantauan. Sejak kepergian Malin, setiap saat tak ada putusnya Mande Rubayah berdoa dan mengharap Malin segera pulang. Sering sekali ia termenung di pantai, membayangkan anaknya pulang.
Mande Rubaya juga selalu menanyakan kabar Malin setiap ada kapal besar yang merapat. Namun sayangnya, jawaban dari nahkoda dan awak kapal tidak ada yang memuaskannya. Malin pun tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun. Doa Mande Rubaya yang tak ada putusnya itu terus dilakukannya sampai ia semakin menua. Tubuhnya mulai dimakan usia dan jalannya sudah mulai terbungkuk-bungkuk. Hingga beberapa tahun pun berlalu. Pada suatu hari, warga kampung heboh karena ada kabar kedatangan Malin yang pulang sebagai seorang saudagar kaya raya. Ia punya kapal besar. Barang dagangannya juga laris manis. Hingga bahkan ia berhasil memperoleh istri cantik yang datang dari keluarga bangsawan. Mendengar kabar itu dari warga, Mande Rubaya segera ikut berdesakan di dekat kapal yang bersandar itu. Ia melihat sepasang muda-mudi di anjungan kapal. Pasangan itu mengenakan baju berkilau dan mereka tersenyum. Saat itulah ia mengetahui bahwa si lelaki adalah anaknya dan segera berlari menghampiri Malin. "Anakku, kau pulang nak, kau pulang!" seru Mande Rubaya bahagia. "Oh, Bang, siapa wanita ini?" tanya seorang wanita cantik yang berdiri di samping Malin Kundang. "Kenapa ia memelukmu?" "Kau berhasil nak, ya Tuhan, terima kasih. Kau sehat nak? Hah, sehat? Bagaimana kabarmu di rantau sana?" "Oh, dia ibumu?" seru istri Malin setelah terdiam beberapa saat. Wanita cantik itu tampak bingung. "Apa-apaan ini sih Bang? Kau bilang kau yatim piatu. Siapa wanita lusuh ini?" Istri Malin berteriak histeris. Mendengar teriakan istrinya, Malin pun melepas pelukan Mande Rubaya dan mendorong wanita tua itu hingga tersungkur. Lalu ia bahkan berkata, "Kau siapa? Berani-beraninya tubuh kotormu memelukku. Kau mengotori pakaianku." Mande Rubaya yang tidak mengerti dengan perlakuan anaknya berusaha berdiri, lalu perlahan berjalan mendekat. "Malin, ini ibu nak. Ini ibu benar. Ibu memang sudah tua, tetapi ini ibumu nak." "Ibuku orang terpandang, sedangkan kau hanyalah wanita tua lusuh yang kotor dan menjijikan," balas Malin berteriak. Malin lalu berkata pada istrinya, "Kita pergi dari sini. Tidak ada gunanya berlabuh di tempat orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai ibuku. Bisa-bisa nanti semua orang mengaku sebagai ayahku, saudaraku, keluargaku. Sudahlah, kita pergi." Akhirnya, hari itu juga Malin Kundang dan kapal besarnya meninggalkan kampungnya. Di saat yang sama, hati Mande Rubaya terasa perih, seperti ditusuk-tusuk. Ia tidak menyangka anak laki-laki kesayangannya tega kepada ibunya sendiri. Ia kemudian menengadahkan tangan ke langit dan berdoa dengan hati pilu. "Oh Tuhan, kalau benar pemuda tadi bukanlah anakku, maka ampunilah aku. Namun, jika pemuda tadi adalah anakku, darah dagingku, Malin Kundang anakku, maka kumohon berilah keadilanmu ya Tuhan. Kumohon." Isak Mande Rubaya tak kuasa menahan rasa kecewa dari suaranya. Mendadak saja, langit pada malam itu bergemuruh. Petir dan kilat saling menyambar. Desau angin yang bertiup kencang mendorong lautan, menampiaskan gulungan ombaknya. Dan akhirnya badai besar pun datang. Nahkoda dan para awak kapal sudah berusaha sebisa mungkin untuk menyeimbangkan kapal besar milik Malin Kundang. Tetapi usaha itu sia-sia saja. Pada saat itulah Malin menyadari kedurhakaannya. Pemuda itu menatap langit dan mendadak teringat perilaku buruknya pada sang ibu. Segera saja Malin Kundang berlutut dan menengadahkan tangannya, berdoa sambil menangis di tengah hujan badai. "Oh Tuhan, ampuni hamba Tuhan. Ampuni hamba, oh Tuhan. Ibu, ampuni Malin, Ibu!" teriaknya sambil bersujud. Namun sayangnya, semua sudah terlambat. Badai semakin ganas.
menimbulkan gelombang tinggi yang membalikan kapalnya dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Puing kapalnya kemudian terbawa sampai ke pantai. Pagi harinya, terlihatlah puing-puing kapal Malin Kundang yang terdampar. Di sekitar puing-puing kapal itu, terlihatlah tubuh Malin Kundang yang sedang bersujud. Hanya saja, sosok itu sudah berubah menjadi batu. Di sela-sela batu itu, terlihat ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri berenang. Konon katanya, ikan-ikan itu berasal dari tubuh istri Malin yang mencari-cari suaminya. Demikian tadi teman-teman, kisah tentang Malin Kundang yang sudah durhaka pada ibu kandungnya. Bagaimana kisahnya teman-teman? Yuk klik like-nya dan berikan komentar kalian ya di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan follow Cerita Gantari ya. Terima kasih banyak teman-teman, dan sampai jumpa pada kisah berikutnya.